kalau di kota Jakarta hujan, anginnya kencang banget ya. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret Map. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan berbagi ceritanya adalah Dr. Boyke. Hai dok. Apa kabar? Dr. Boyke akan bercerita banyak hal. Salah satunya dokter ini kemarin baru dirayakan ya ulang tahun pernikahannya. Iya, 40 tahun. Tapi yang bikin tuh bukan saya aja nggak tahu acaranya. Anak-anak, mantu, cucu. Oh, sama kita akan menguak asal muasal bagaimana ceritanya Dr. Boyke ini bisa menjadi dokter spesial. Apa dok istilahnya seksolog? Ginekolog konsultan seks. Oh itu. Ternyata ada cerita awalnya. Tapi nanti ya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang sedang ramai diperbincangkan, menuai banyak komentar publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita beritanya ada dua nih, dari dunia nyata dan dari dunia maya. Dari dunia nyata seperti janjinya kemarin-kemarin dari pemberitaan bahwa hari ini adalah sidang perdana gugatan perceraian Ibu Atalia terhadap Bapak RK. Ya, nah ini agendanya masih agenda mediasi, tapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Cuman kita dapat nih salah satu wawancara dari kuasa hukumnya Pak RK ketika ditanya dalam gugatannya Bu Atalia apakah ada nih salah satu disebut penyebabnya adalah karena hadirnya siapa? LM. Ya, nah, apa jawabannya? Kita terus habis gitu yang juga menarik nih ya, di kapan sih dia? Si Lisa Mariana itu kan kemarin pada saat itu juga ditanya wartawan kan, komentar dia ke Bu Atalia tuh dia bilang Bu Atalia berhak bahagia katanya dia gitu. Nah terus kalau di sosial media ya Lisa Mariana itu memposting, jadi ternyata dia nge-DM Bu Atalia ya, nih diposting sama dia. Ini DM Lisa Mariana. Dear Ibu Atalia, semoga Ibu berkenan membalas DM Lisa. Peluk jauh dari Lisa ya Bu. Ini DM-nya bunyinya adalah, Ibu semoga sehat selalu ya Bu. Peluk jauh dari Lisa. Ibu, Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati Ibu ya. Ibu bahagia selalu Ibu, katanya gitu. Terus ini lagunya, backgroundnya adalah Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu tentang apa itu? Oke, kita baca komentar netizen. MT adalah part dari segala problem katanya gitu. Yang berikut, ini komentar netizen ya. Ini konsepnya gimana sih Lisa? Kamu yang bikin ramai kan? Lanjut. Kalau nggak ada Lisa yang lain. Si Lisa ini cuma yang berani speak up. Untungnya dia speak up. Tobat lu Lisa. Jangan lagi jadi Lisa yang lama. Ntar Blackpink bubar katanya. Yang berikut. Kayaknya Bu Cinta nggak mau dipeluk sama kamu Mbak katanya gitu. Oke, nah ini kan dari dunia nyata dan dunia maya. Satu lagi dari dunia maya ini adalah ini masih kelanjutan kisah cinta Ari Lasso dan Dirly ya. Kalau kemarin kan Dirly yang hapus-hapus foto dan yang unfollow Ari Lasso dan yang bilang no turning back gitu. Kali ini ya terus habis gitu kan mereka sempat kayak rujuk tuh. Ya kayak cinta mengalahkan segalanya. Bukan cinta mengalahkan. Apa sih? Cinta apa sih? Tagline mereka tuh istimewa karena kamu istimewa gitu. Terus habis gitu kayaknya mereka juga sempet tuh early dinner, Christmas early dinner tuh ada postingannya. Ini masih rame-rame gitu dan sama anak-anak mereka. Tapi semalam apa tadi? Semalam Ari Lasso posting gantian kayaknya. Ari Lasso yang menghapus foto-foto di feednya, foto-foto yang ada Dirly-nya, dan dia juga yang mengunfollow Dirly. Jadi kalau kita lihat Ari Lasso unfollow Dirly, sementara Dirly masih follow Ari Lasso. Gitu nggak sih? Iya gitu. Oke, coba kita baca caption panjangnya Ari Lasso. Ini menarik sih kalimatnya dia ya. Bunyinya adalah postingan ini sangat akan mengundang tertawaan katanya gitu. Dan hanya untuk 24 jam. Ya, tapi udah di capture netizen. Untuk sekian kalinya kamu hapus postingan dari pertama di Bali, foto-foto konser yang lenyap karena entah apa, sampai birthday apel surprise itu maksudnya yang dikasih bunga itu ya. And masalah ada no turning back. Saya akui saya yang chat pertama katanya. Adek tuh si itu ya, si cewek yang dia DM itu ya, dia bilang. And masalah adek no turning back. Saya akui saya yang chat pertama. Terus dia bilang gini, meski kayaknya salah orang. Gimana sih? Jadi kan kata Mbak Ade itu kemarin kan Mas itu yang DM duluan. Tapi kalau kata Ari Lasso, iya dia DM tapi kayaknya salah orang gitu. WhatsApp salah orang. Dan saya akan tetap melindungi dan membela kamu, promise. And when last night dinner that you asked us to join, you arrange us to take picture. Pokoknya jadi kayak semalam itu, malam sebelumnya kamu yang arrange tuh ngundang makan malam, mengarrange supaya foto bareng. Terus habis gitu, tapi kamu juga yang gonta-ganti captionnya ya.
tanpa memikirkan aki-aki tua galak ini pun punya perasaan, katanya gitu. Banyak postingan yang aku bilang nggak usah post, klarifikasi aku ini orang baik, sangat sayang anak-anak dan lainnya, akhirnya kamu hapus juga. Itu yang Dirli kemarin itu klarifikasi juga ya. Ketahuilah tujuan main IG-mu sebelum tahu tujuan hidupmu. Buat saya ini norak, katanya dengan caps lock ya. Buat anak-anak kita mungkin kita jadi bahan tertawaan atau malah malu, I don't know. Jadi kayak Ari Lasso ini udah mulai kayak nggak nyaman gitu ya melihat kayak Dirli tuh posting, tar ganti caption, tar dihapus-hapus, apa segala macam. Karena menurut Ari Lasso dia itu mau balik aja lah ke dunia nyanyi-menyanyi di mana banyak orang itu yang emang suka dengan karyanya dan tanpa haters. Karena kalau suka orangnya kata dia ya nggak mungkin juga sih kan wis tuwek katanya gitu. Terus ada lagi yang menarik juga, dia bilang dia kondisinya saat ini lagi nggak enak mentally and juga physically karena lower back pain-nya kembali kambuh. Gitu dia bilang. Mana sih? Kok aku hafalanku lebih cepat sih daripada postingan Yuna. Nanti dikira aku ngafalin loh postingan Ari Lasso. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Om Ari lagi galau gara-gara cewek. Terus dibalas sama Ari Lasso, I never galau. I am a very simple man but bad in loving. Oh, ini bisa jadi judul lagu yang berikut. Wis tuwek rasa kaken drama om, wis golek sing cetha-cetha wae. Golek sing wis mateng. Dudu umure sifate ben ra koyo cah SMP diguyu bocah-bocah. Oke, terjemahannya adalah udah om, udah usia tuh nggak usah kebanyakan drama, cari yang udah matang secara sifatnya aja. Jadi nggak kayak anak SMP gitu, nanti takut diketawain sama anak-anak. Terus dia bilang, Ari Lasso jawab, yes, aku bingung dengan drama Kumbara ini kayak gitu. Oh, nanti kita bahas sama dokter Boyke ya. Kita dulu profil dokter Boyke berikut ini. Kita ngobrol sama dokter Boyke. Dok. Iya. Kan udah 40 tahun nikah nih dok. Sama istri masih suka ngambek-ngambekan gitu nggak sih? Follow, unfollow, WhatsApp di blog gitu. Enggak lah, karena kita ini kan bukan generasi, udah generasi tua yang udah nggak zaman lah begitu. Kalau dia marah peluk aja gitu. Kalau dia marah peluk aja. Peluk aja, kenapa sih kamu marah? Gitu aja, gitu ya aja. kan. Terus malu kan sama anak-anak. Jadi dia pasti seneng gitu. Oh, siapa yang paling sering ngambek, dokter apa istri? Dua-duanya pada umumnya kita dua jarang, tapi sebenarnya sih aku suka rada-rada suka, dari dulu suka rada istilahnya ngambek dikit tuh suka gitu loh. Tapi buat dia santai-santai aja gitu. Misalnya dia ngambek misalnya misalnya aku nggak ingetin jamnya dia, misalnya mesti sholat misalnya kan, kenapa sih papa nggak bangunin aku? Aku tuh kasihan sama kamu karena kamu tuh tidurnya baru malam, makanya aku nggak bangunin kamu. Tapi dia tuh ya tapi kan mbak itu kan sholat, dia bilang gitu. Contohnya begitu. Jadi berantemnya kecil-kecil aja gitu kecil-kecil gitu loh. Ini ada videonya nih, jadi kan dirayakan ya anak-anak yang bikin acaranya. Kita lihat yang berikut ini. Captionnya coba kita baca, bunyinya captionnya adalah, yuk captionnya. Perkawinan bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang mau mempertahankan dan tumbuh bersama dalam cinta tak bersyarat. Tak perlu saling berisik karena ia tumbuh dalam ketenangan yang mempesona. Masya Allah, 40 tahun ya. 40 tahun years of marriage. Dok, aku nanya nih ya, kan udah 40 tahun. Pernah di titik bosen gitu nggak sih? Udah nggak sih? Ya kan kayak udah biasa ya. Tapi kita nggak bosan karena mungkin kita sering memperbarkai, misalnya kalau dia lagi sama aku misalnya, yuk kita jalan yuk kemana aja mah, kadang-kadang cuma naik LRT kita cari makan. Jadi kalau kita udah melihat ada sesuatu yang membosankan gitu ya, kita sudah berusaha dua-duanya tuh untuk mencari pemecahan, nyari anggrek yuk mah yuk, aku pengen punya anggrek yang begini-begini, ya udah aku anter, dia pasti begitu gitu loh. Tapi yang namanya bosan tuh bukan ini, mungkin karena kita tinggal berdua ya. Saya tuh sudah memastikan kan anak-anak udah semuanya udah berkeluarga. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau udah mulai bosan, paling mau kemana lagi mah kita hari ini. Jadi aku sering banget pergi misalnya, yuk yang coba yang aneh-aneh, makan yang aneh-aneh, naik kereta api, bahkan makan gado-gado, cuman pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Pokoknya gitu. Melakukan kegiatan berdua. Kegiatan berdua gitu loh. Kalau udah 40 tahun menikah itu kan kadang-kadang kayak udah apal, udah tahu ya. Masih ada bahan pembicaraan nggak sih atau kayak udah banyak kalbu gitu? Karena anak-anak kita itu kan
saya kan punya 3 anak kandung, 1 anak angkat kan. Jadi keempatnya tuh pasti banyak cerita lah gitu, cucu-cucu yang tuh Pak Cidima dipanggil lagi, anak yang nomor 3 dipanggil lagi sama kepala sekolahnya karena bandel saya. Oh itu bahan diskusi. Bahan diskusi. Nah mungkin anak-anak kita cucu-cucu si Dimanya terlalu ini kalimat terlalu banyak kegiatan, jadi sempet nggak sampai anak-anaknya itu dipanggil ke sekolah tuh 3 kali, gitu kan misalnya ngasih tahu, nanti kita yang ngasih tahu gitu loh, Dim, kenapa anak kamu tuh sampai begitu. Jadi buat anak-anak nggak apa-apa lah ya, bikin repot orang tuanya, karena itu biar orang tuanya tuh ada bahan pembicaraan juga. Dan dia itu kan kayak kemarin ke Bali, kadang-kadang anak-anak tuh dititipin aja di kita, Pak kita mau seneng-seneng ya. Papa kalau kita mah seneng dititipin cucu-cucu ya, biarpun saya pakai syarat tolong ya, titip suster 1 atau pembantu 1, enak aja kamu udah diurusin dari mulai kecil. Betul. Gitu. Sekarang saya boleh seneng kan ada anak-anak, meskipun kita tahu lah semua berantakan tapi udah seneng lah ya kan, itu hiburan gitu. Ada nggak sih nih 40 tahun? Ada nggak sih kata-kata tuh yang mungkin masih menyakitin gitu, dan itu masih belum terungkap dan masih tersimpan menjadi dendam lama gitu? Nggak, karena buat aku tuh semua aku ungkapin. Contoh, dulu masih zaman TPI itu ada nama-nama perlombaan dangdut mania. Nah, istri tuh nggak suka dengan aku ikut di acara itu. Karena apa? Dia bukan nggak suka dangdutnya, tapi dengan penari latarnya yang dulu kan belum ada KPI, yang cuma pakai kemben kelihatan kemana-mana. Papa tuh nggak pantas, papa tuh dokter gitu ya. Jadi dia, jadi sampai aku, kenapa dia nggak mau nganterin? Kenapa dia nggak mau nonton? Terus dia tuh kayaknya di rumah juga pulang kan biasanya dia bilang, Pak udah makan belum? Dia diemin aja gitu loh. Oh marahnya gitu ya, gitu, silent treatment ya? Silent treatment. Terus aku ya langsung dia tahu bahwa dia tuh nggak suka gitu dengan aku. Akhirnya aku minta sama produsernya, udah deh aku mau keluar negeri, aku bilang tolong di take down. Jadi aku di take down setelah 2 atau 3 penampilan. Jadi ibaratnya salah satu kuncinya adalah ya paham lah ya. Paham lah. Dia itu nggak suka aja juga bukan karena dia nggak suka. Aku nggak apa-apa. Papa kan boleh ikut Celebrity Jams dulu. Boleh ikut dancing. Tapi nggak pantas. Nah, kalau nari, papa nyanyi, narinya tuh pakai baju-baju terbuka-terbuka begitu. Kayaknya buat aku tuh bukan aku cemburu, enggak juga. Dia bilang gitu. Nggak pantas aja. Kalau saya kan cuma melihatnya karena undangan dari TV apapun. Dokter mewakili dunia kedokteran. Ada chef juga, ada sinetron juga. Jadi kan aku seneng-seneng aja kalau aku kan, nggak aku saring gitu loh. Oh ini ada yang menarik juga mau kita tanya sama Dokter Boyke ya. Dokter Boyke pernah memberikan satu pandangannya tentang kenapa perempuan itu diselingkuhin. Ya. Terus apa kenapa laki-laki diselingkuhin, ada nggak? Ada, sama. Ada juga. Ayo coba kita cuplikan dulu gitu. Diselingkuhin faktornya selain komunikasi. Paling banyak itu karena penampilan. Kalau laki-laki diselingkuhin karena faktor apa dong? Karena si laki-laki itu nggak merasa nyaman. Karena perempuan tuh kadang-kadang makin tua makin bawel. Saya pernah bilang, kenapa sih dok mau masuk ke usia menopause, istri saya tuh makin begini. Dulu dia nggak begitu loh dok. Nah, jadi kan artinya saya juga mulai nangkep gitu. Jadi sebenarnya untuk mempertahankan perkawinan tuh mudah. Buatlah pasangan Anda nyaman. Jangan pernah menyatakan bahwa aku ingin engkau tuh seperti yang aku mau. Itu jangan pernah ngomong begitu. Karena nggak mungkin kan? Iya. Laki dan perempuan udah jelas beda. Butuh tubuhnya beda, hormonnya beda. Jadi kalau mau mengatakan harus cocok tuh nggak ada itu cocok. Jadi pasti nggak cocok. Yang penting nyaman. Nyaman, itu aja. Jadi kayak tadi ya, paham lah. Oh dia nggak suka. Oh dia nggak suka. Jadi saya juga sudah mulai mengerti gitu bahwa dia nggak suka itu karena bukan apa-apanya, karena penampilannya memang aku lihat videonya kan. Mengerti ya, paham ya. Gitu. Dok, nih ngomong-ngomong soal kalau perempuan kan ada fasenya ketika memasuki masa menopause atau PMS. Jadi lebih bawel. Jadi lebih bawel. Cowok emang nggak gitu juga dok? Ketika andropause dia kan mulai berkurang kemampuannya ya, pasutrinya ya. Nah, jadi dia tuh ingin membuktikan gitu loh. Kalau dia itu masih bisa. Iya, masih bisa. Masih oke. Gitu. Asal dia muda gitu loh. Makanya kenapa saya sampai membuat produk WIS itu kan wanita Indonesia sehat harmonis. Pokoknya jadi wanita nomor 1, jaga tubuh, jaga penampilan, jaga tetap keren, jaga tetap cantik. Laki-laki juga memang harus ya, beberapa juga saya dapatkan, tapi nggak sampai seperti itu gitu. Komen daripada artinya itu tidak seperti laki-laki harus menjaga tubuh. Yang penting laki-laki mah banyak duit. Benar, saya setuju. Itu aja. Kalau laki-laki itu aku lihat banget gitu loh. Oke dok, ini kan tadi kan ditulisannya gitu, perempuan tuh penyebab perempuan diselingkuhin. Nah itu ya kayaknya kan
jadi penyebab laki-laki selingkuh itu apa? Kalau kan ada soalnya istrinya kayaknya udah cantik banget gitu. Sampai kayak selingkuhannya mana ya? Kok selingkuhannya gitu aja gitu ya? Ya kita bilang, istri cantik kok carinya kayak gitu. Apa tuh, Dok? Dia tidak nyaman. Istri makin tua makin menuntut. Istri tidak mau dandan karena merasa dia udah jadi suami gue ini. Jadi salah perempuan semuanya, Dok? Tidak salah perempuan, tidak salah perempuan. Tapi ya kebanyakan yang aku temui adalah seperti itu. Bukan gitu. karena lakinya pengendalian dirinya kurang, Dok. Boleh, itu juga boleh dimasukkan ke situ ya. Aku setuju. Pengendalian. Tapi bagaimana mau mengendalikan diri kalau dia nggak, misal nih, dia datang pulang ke rumah misalnya, aduh capek aku nih baru dapat bikinin minum, lumpuh nggak punya tangan. Ya kan begitu kan? Kalau perempuan yang udah kuat kan begitu kan, udah kelamaan tuh begitu. Sementara dia di rumahnya atau di kantornya baru juga buka pintu, bapak mau minum tehnya apa? Manis atau dingin? Betah di mana? Betah di rumah apa betah di kantor? Betah di kantor. Iya, karena yang di kantor yang dia temuin itu kan nggak ngurusin 4 anak, nggak capek, ya kan nggak ini, nggak itu. Setuju banget. Emang begitu, tapi ya itulah perempuan itu. Apalagi kalau perempuan itu, membuat PSTI, Persatuan Suami Takut Istri. Itu paling banyak itu. Yang bikin jadi di depan istrinya dia takut, tapi di luarnya dia menjadi serigala-serigala. Buas. Jadi tolong ya para perempuan jangan bikin suami itu takut di depan. Karena dia tuh tetap aja mentali lelakinya, dia tetap ingin menunjukkan saya laki-laki. Makanya dia cari yang dimana orang-orangnya itu nurut. Saya kan pernah dapat pasien seorang ani-ani. Kenapa kamu jadi ani-ani sih? Saya bilang gitu. Apa tugas pertama kamu? Pokoknya dok, dari diajarinya kalau sebagai ani-ani kan dia biasalah di tempat saya untuk membersihkan segala macam lah ya. Apa teman-teman? Apa? Selalu kamu bilang iya sama laki-laki tersebut karena dia di rumahnya oleh istrinya tidak mendapatkan perasaan itu. Gila nggak? Jadi kalau disuruh apa? Iya. Enggak, itu ada ilmu ani-ani. Ilmunya ani-ani itu iya semua. Karena dia bilang yang ngajarin dia itu kan Severon-Severonnya bilang bahwa di rumahnya itu para laki-laki yang mencari ani-ani itu dia tidak mendapatkan itu, tidak diturutin. Oke, tunggu. Ani-ani itu punya Severon. Punya itu ada pelatih. Ada pelatih. Dan aku sampai tahu harganya kalau di dalam kota Jakarta itu 10 jutaan, kalau dibawa ke Singapura atau ke Thailand itu sekitar 25-35 juta for one night. Pelatihnya? Bukan dianya. Pelatihnya berapa? Ingin jadi pelatih. Pelatihnya kan bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong. Aduh. Jadi ini sebuah tantangan. Ya. Ini ilmu yang baik, gak usah ditarik. Iya, gak usah dicerna. Tapi maksud aku, biar paham ya. Gitu. Buatlah suaminya. Saya suka tanya, kenapa berselingkuh kan saya tanya. Iya. Terus bapak mau enggak dok, saya tuh pengen nyaman aja di rumah. Kalau saya nyaman di rumah, nggak diomelin, nggak dicurigain. Kamu ada di mana? Videoin. Dicemburin melulu ya lama-lama saya juga capek dok. Oke baik. Kalau perempuan selingkuh kenapa dok? Kalau perempuan selingkuh biasanya karena faktor keperkasaan. Itunya lebih banyak. Sama faktor keperkasaan ya dok. Ya. Itu juga karena ada. Itu juga makanya saya bilang laki-laki nggak boleh kena sakit tuh diabetes, kolesterol. Karena kalau gangguan kamu keperkasaan, yang setia sih enggak, tapi beberapa kecewa juga gitu. Akhirnya terjadilah itu. Maka jangan sakit karena diabetes itu induk berbagai macam penyakit, termasuk gangguan keperkasaan. Ini ada yang menarik yang tadi aku bilang, ini dokter mah pilihan dokter kan ada dokter spesialis apa. Pilihan dokter Boyka ini kan unik ya, katanya ada awal mula ceritanya dan berkaitan sama buku ini, ya buku judulnya. Jadi dulu itu tahun 89 saya belum lulus jadi Obgyn. Saya itu menjadi tim kesehatan suku Asmet ke Irian Jaya ke Eropa untuk tampil. Dulu itu pemimpinnya Mbak Tutut, terus ada Pak Harisut ketua DPR waktu itu dan Pak Syarif Tando. Saya masih ingat banget. Nah di situ saya jadi tim kesehatan. Kenapa saya dijadikan tim kesehatan? Karena di IGGI itu atau International Government ya for Indonesia lah pokoknya kerjasama itu akan mendapatkan pinjaman 4,9 miliar dolar. Nah mereka menanyakan apakah di Indonesia pembangunannya itu hanya di Jawa, karena saya penelitiannya skripsinya tesisnya untuk Obgyn itu adalah di Asmat, profil kesehatan suku Asmat Irian Jaya. Makanya saya dibawa ke sana untuk membuktikan dengan foto-foto Nilo bahwa Indonesia tuh nggak hanya membangun di Jawa aja, lo kasih pinjem buat membangun juga di Irian. Nah, di sana tahu sendiri kan saya dikasih uang saku $100 per hari.
Saya tuh kan sering ini ibu-ibu pejabat kan nggak bisa bahasa Inggris, sorry ya bukannya. Mungkin yang sekarang mah pintar ya. Dulu tuh kan nggak bisa. Tapi kan pengen beli berlian di Gazang. Saya masih ingat banget. Dokter Boyke anterin saya ke Gazang mau cari berlian yang ya Bu, karena namanya juga masih umur 30-an ya kan ibu-ibu pejabat yang kan kita kan ngelihatnya kayak gitu. Nah, di sana kan suka beli terus dokter nggak mau beli, saya nggak punya uang lah Bu. Beli aja itu kan dari uang saku cari untuk istri. Istri saya udah saya kasih waktu menikah, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk anak-anak, dokter anaknya kan perempuan dua. Ya akhirnya saya belilah 2 ini, cincin ini. Yang pertama dipakai dulu untuk istri. Yang satu batunya ruby, nih. Ya, untuk anakku yang pertama karena umurnya masih 3 tahun. Yang satu batunya adalah blue sapphire. Blue sapphire, ini blue sapphire, ini ruby. Itu dua, cerita itu tentang cincin. Lalu? Itu pun uangnya sampai minjem sama Amelia Yani. Amelia itu anaknya Pak Yani. Oh iya. Iya ikut sama rombongan sama aku tuh. Terus yang kedua, aku senang beli buku. Pertama kali aku pengen lihat toko buku karena di Indonesia kan susah. Adalah toko buku Amsterdam di Tropen namanya. Dan dapatlah buku ini. Inilah yang membuat saya pemirsa ingin menjadi seorang seksolog, seorang konsultan seks. Karena dia kok bagus banget ini buku gitu. Jurusan itu juga belum ada di Indonesia kan zaman-zaman dulu juga. Makanya saya dengan buku ini tuh bukunya tahun 85 terbitnya, 89 saya beli. Ini sampai udah kuning. Saya pelajari semua. Jadi itu semua tentang masalah-masalah sex and human loving itu ada semuanya di sini. Master and Johnson. Dia penulis, dia dari Institut Master and Johnson. Wah, menarik sekali. Nanti kita masih ada tanya-tanya lagi sama dokter ya, Dok. Jangan bosan deh ditanya-tanya ya. Kita mau beralih ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Ratna Gali. Kita lihat profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ratna Gali. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Kak. Ini yang mau kita tanya pertama kali adalah pada tanggal 7 kemarin ya. Kamu dan suami sempat juga langsung berkunjung ke Tamiang, Aceh. Iya, betul. Gitu ya. Ada videonya? Ada cuplikan videonya, kita lihat dulu.